Juxtapod Insights from Aspiring People. Selamat datang di Juxtapod Insights from Aspiring People. Udah lama bikin podcast. Itu cuma dua itu sebenarnya gue udah punya slot tuh episode tuh sebenarnya udah dari dulu banget bikinnya. Jadi hari ini gue mau bikin podcast lagi. Hari ini sama Vincent Halim. Halo, Halim. Halo, ya, halo. Jangan kasar tadi tegang. Tegang banget. Yang pertama, Bang. Iya sih, nggak. Ini kan menurut gue ini kan masih kecil, belum gede banget. Iya, Jadi kan ya masih iya. kecil pun ya baru kali ini gue disodorin mic sama Iya kamera. Sih. Iya sih. Iya. Cuman gue sebenarnya pengen ngundang lu karena ya gue pengen ngajak ngobrol apa aja sama lu kan, sama lu karena kan kayak stres banget sama ya kerjaan lu, jadinya kayak ya udah yuk kita santai aja yuk santai. gitu kan, santai. Hiburan juga lagi ya, Yoi. Ramadan. Iya. Nah, gue hari ini mau bahas ya tentang MU. Asik. Udah mau menang itu MU, Cok. Menang. Udah mau menang. Udah mau menang, enggak sih menurut gue sih. Kenapa lu gak terima? Enggak terima, meski seri gue enggak terima. Enggak terima. Jadi maksudnya lu mau maksudnya 2-1. Bisa, menurut gue sih masih bisa satu lagi, bisa itu. Nggak, lu harusnya. mah gitu lah. Orang udah bener 2-1 kok. Enggak. Itu aduh, kecewa sih gua. Gua kayak ngelihat hasil skornya tuh seri, kan gua nggak nonton kemarin. Iya. Gua lihat hasilnya doang. Ah. Hasilnya seri, aduh gua patah hati gua. Serasa kalah soalnya untuk Liverpool itu udah kayak di atas tapi dia dikejar orang. Kayak lu tau Arsenal sekarang skornya sama 7-1, sama City beda sama 1 poin doang. Dimana sekarang itu kayak tahun ini itu udah tahun terakhirnya Klopp gitu. Udah kayak harus menang lah semuanya itu. Udah perpisahan lah tuh sama dia. Tapi kalah sama MU kemarin. Itu bukan kalah, seri. Yang Cuman FA, enggak. Yang FA kalah. yang FA kalah. Tapi gimana kemarin kemarinnya lu Sasa pergi ke Ancol tuh? Iya. Iya. Itu apa sih ngajak temen bareng perantauan lah kita dari Medan. Liburan apain? Semua liburan kita anak-anak Medan itu kebanyakan nggak balik. Iya Kita sih. nggak balik. Kita ya. bukan masalah pendek juga, udah ada rencana mau balik. Dia kayak kan libur seminggu tuh nggak tahu ngapain, Jakarta sepi kan ya. Terus entah mau kemana gitu, kebanyakan mall atau apa. Mau beli tiket baliknya itu udah pada habis, beneran habis tiketnya. Jir. Ya kayak biasa, contoh kayak harga tiket biasa ke Medan itu sejutaan gitu kan. Sekarang udah naik kayak 2 juta 3 juta gitu, gara-gara tiket yang direct ke Medan itu udah pada habis. Kebanyakan transit. Dari transit kemana maksudnya? Ada yang transit ke Batam, ada yang transit ke Kuala Lumpur, ada yang Kuala Lumpur. daerah Malaysia gitu, banyak transit ke sana. Pantesan orang Kuala Lumpur tahu ini ya, Kuala Namu ya, kayak where are you come from? Indonesia. Oh, Medan, Kuala Namu. Iya. Soalnya yang paling dekat Iya, itu Medan. Medan memang. Terus banyak orang Chinese juga di Medan. Kebanyakan kayak apalagi kita kalau ke Penang. Penang itu kebanyakan orang Hokkien. Iya, benar. Semua ngomongnya itu kayak bahasa kita tuh sama, mirip. Orang bahasa Cina Medan sama Cina yang di Hokkien, Penang iya. ya itu orang Hokkien. Jadi kayak kita ngomong gitu bisa akrab gitu loh. Oh, lu pernah ke Penang? Pernah. Oh, gue juga pernah sih. Pernah ya. Kebanyakan ke Penang mah hospital sih. Iya. Gua ke Penang terakhir cuman ya ngunjung itu sih, ngunjung makanan, terus nginep-nginep di hotel gitu-gitu. Iya. Cuman ya gue salut loh, gue senang loh di Penang tuh. Gue kemarin ke Penang itu lebih sejuk kayak kalau jalan-jalan naik motor itu sejuk loh. Apa jalannya tuh kayak anteng gitu, nggak padat. Iya. Terus kayak kemarin gua ke Padang itu mereka bawanya kenceng loh mobilnya tuh. Iya. Bawa mobil kenceng loh tuh. Iya. Saking leluasanya jalannya itu. Itu ibarat Jakarta lagi sekarang ini lagi sekarang ini. Ya. Terus jalan-jalannya lebar-lebar semua kayak mereka ada kayak di jalan samping itu mereka udah nyediain kayak untuk toko-toko itu ada tempat parkirnya gitu. Jadi enak, nggak ganggu jalan gitu. Jadi yang kayak lalu lintas itu semua jalan aja terus, nggak ada yang berhenti. Gue kemarin ke Penang tuh ke mall apa tuh yang GI, tipe-tipe GI tuh yang di yang di Penang. Aduh, gue lupa dah pokoknya. Ini yang arah-arah pantai nggak sih? Iya, ada mallnya arah iya, pantai. arah-arah pantai. Ya gue dulu
udah lupa. Cuman gue terakhir kali ke Medan kapan? Gue terakhir ke Medan, wah ini udah setahun lebih nggak pulang gue. Lu nggak, wow. Gue kemarin terakhir pulang itu tahun baru 23, ini udah 24. Setahun iya lebih nggak balik aja. Iya sih, karena tiket mahal kali ya. Tiket mahal, terus kayak liburnya bentar, terus ya pressure magang. Yang kemarin itu kan kayak pas kita selesai semester itu kan kuliah ada libur itu. Nah libur itu kayak gue awalnya tuh magang itu belum keterima, banyak yang belum keterima. Iya sih. Iya, banyak belum keterima, jadi kayak masih sisa berapa minggu gitu. Tiba-tiba Domi kayak email ke gua suruh tes. Dia hari Kamisnya itu ke tes, Seninnya udah keterima. Anjay. Ya, puji Tuhan keterima. Puji Cuman ya gara-gara kayak gua udah bilang ke mak gua gitu kayak nyari magangnya tuh takutnya nggak dapet, jadi mending jangan balik dulu ya kan. Rupanya kayak si Domi reply-nya agak lebih cepet gitu loh, terus keterima cepet, jadi kayak masih ada sisa seminggu gitu, nggak tahu gue ngapain, gabut banget di kosan. Iya sih. Tapi sekarang lu jadi lu tadi habis liburan ke Ancol kan? Ke Ancol ya, bareng temen lah Medan. Sepi di Ancol? Sepi. Masuknya nggak kayak biasa kan. Kalau kemarin kita pergi ke Ancol kan kita tuh ngantrinya tuh panjang kan. Kita kemarin main sampai berapa wahana? 5 enggak sih? Iya, 5, kenapa? 6 gitu. 5. Kita kemarin gue bisa main sampai 7. Halilintar gue main sampai 2 kali. Halilintar bisa main sampai 2 kali. Halilintar bukan yang naik turun itu Histeria. Gue main sekali. Yang Histeria gue agak kecewa. Entah kenapa ya, kayak Histeria itu kayak yang dia kan biasa naik turun gitu. Dia cuma kasih kita naik sekali gitu loh. Kasih naik sekali, habis itu kayak naik turunnya tuh nggak kayak ekstrim gitu, kayak pelan gitu loh. Pelan, habis itu turun loh. Gue nanya teman gue, ini apa nih kok udah kelar gitu loh. Kayak di awal doang ya kan. Di awal doang, habis itu di atas kayak gini doang gitu loh. Habis itu turun gitu loh. Agak kecewa, makanya udah istilahnya udah nggak main lagi. Yang dikonstruksi Tornado itu udah bisa? Oh, Tornado main. Tornado main. Wah, Tornado kayak awalnya tuh kan dibalik-balik gitu kan. Iya. Wah, dibalik itu kayak kan kita duduk gitu, dipegang. Pas dibalik itu udah badan kita ke depan gitu loh. Enggak duduk gitu loh. Ngelihat ke bawah tuh jadi takut dia kan. Terus pas di akhir-akhirnya itu diputar-putar terus sama dia. Wah, pusing banget. Iya, gue kemarin gue paling salut sama yang terakhir yang baru mereka tuh Kereta Misteri. Wah, keren sih. Kereta Misteri itu iya. Kayak gue tuh gak suka horor. Kayak gue awal kayak kan gue juga pikir itu horor. Gue juga pikir itu horor. Kayak pada yang lain itu semua pada mainnya itu kayak semuanya ngajak gitu horor. Pada masuk antri dibuat tuh lah ya kan, interiornya tuh gelap gitu, remang-remang, gambar-gambar aksesorisnya tuh horor. Aduh, kaki gue udah lemes gitu loh. gue lebih mending dibalik-balik daripada dikagetin gitu loh sama setan gitu loh. Emang gue kayak aduh gimana nih, ini beneran sakit, takut parah, tapi semuanya pada ikut ya, mau nggak mau ya kan. Daripada gue ketinggalan di depan ya kan, sendiri ikut duduk masuk gelap semua ya kan. Gue kira apa gede banget itu tempat kan, gedap semua. Pas kayak awal-awal tuh keluar cuma boneka doang. Kemana kecil ya kan, kecil boneka doang. Ini mah nggak ada apa-apanya ya kan. Naik loh kok makin kenceng ya kan. Waduh. Terus yang parahnya itu kayak kita nggak bisa ngelihat geralnya itu kemana, kita nggak bisa antisipasi gitu loh. Gelap. Kita nggak tahu dia mau ngarah kemana gitu loh. Iya sih, gue kemarin aja sampai yang udah di paling atas nih, udah paling atas. Loh, kok tiba-tiba berhenti? Gue dikira kan mau turun ya. Yang kita kan bareng ya, kita bareng duduk. Mundurnya ke belakang. Ke belakang. Serem banget. Cuman ya, gue impress sama adanya itu sih, Kereta Misteri. Keren sih, itu unik sih. Tapi lu nggak ini kemarin nggak pakai yang tiket ekspres, yang tiket fast track? Fast track. Enggak sih, kebetulan kayak gue sama teman gue udah bilang gitu, gue saran sih memang mau fast track, cuman kayak dipikir-pikir lagi, Jakarta lagi kosong-kosongnya. Tapi ACH dapat? Nggak, STS kita nggak main. ACH sih nggak tahu, nggak pengen aja. Kayak kita udah ada wishlist gitu, main Halilintar, Histeria, terus kayak yang ekstrim gitu. Yang ACH kita belum kayak sama teman-teman gue gitu, kayak mereka juga nggak pada tahu itu dalamnya tuh apa gimana gitu. ACH? ACH mah ya dia lebih ke sama roller coaster Kereta Misteri, cuman dia nggak gelap.
Oh, dia roller coaster indoor gitu ya? Ya, indoor, cuman dia mainnya air semua. Air mah basah dong. Ya, basah-basah. Oh, iya. Kita nggak ada planning sih main basah kemarin. Yang Niagara, Arung Jeram sih nggak main sih, nggak ada planning. Oh, yang air-air nggak main? Yang pantesan lu main. dapatnya banyak. Iya. Yang... Tapi sepi banget. Ice Age juga nggak ngantri, lu lihat. Ice Age nggak panjang banget, nggak kayak biasa kita pergi. Yang agak panjang itu yang kemarin pas akhir-akhir itu semua pada mau main Arung Jeram. Untungnya kita nggak main Arung Jeram. Justru yang kayak Halilintar itu semua pada nggak mau main. Kayak nggak panjang banget, kan dia udah disediain itu jalurnya itu panjang itu kan buat antri. Nggak, kita kayak potong semua. Cepet. Apalagi kayak Halilintar tuh sekali main dia kan cepet dia. Iya. Jadi kayak antrinya pun nggak lama. Halilintar tuh yang bukan baling-baling itu kan? Bukan, ya Halilintar itu yang roller coaster. Ya lu pernah kan baling-baling kan? Yang baling-baling pernah. Nah itu gue udah ajak temen gue tuh, kan udah ajak. Cuma pas gue mereka udah takut itu. Gue suruh mereka udah lihat dulu lah, biar tau lah kondisinya kan. Dilihat, aduh ini mah lebih parah dari tornado ya kan. Soalnya diputarnya 3 kali gitu loh. Diputar gini, diputar nyamping, sama diputar kayak porosnya itu. Itu diputarnya 3 kali. Kayak kemarin pas gue main itu kan gue nggak tahu ya gimana rasanya. Gue disuruh duduk paling ujung, paling luar. Kerasa mau kelempar keluar gitu. Rasanya mau kelempar keluar. Tuh mau balik, turun. Wah gila, pusingnya bukan main. Tapi diantara mungkin menurut gue yang paling aman ya menurut gue yang emang Halilintar yang cuman duduk di situ. Halilintar aman. Aman. Dia kan kemarinnya kita pada bawa tas itu, sling bag itu. Kita udah kayak, aduh ini bawa Halilintar ini kan puter-puter nih kan. Kita mau taruh di luar. Dia bilangnya taruh di dalam aja. Waduh, gue udah kayak, taruh di dalam nggak jatuh nggak sih? Ini lah taruh di dalam, taruh di bawah. Sampai teman gue tuh kayak bilang taruh di bawah, mending kita kayak kaitkan ke kaki kita gitu, sling bag kayak diiketin ke kaki kita biar nggak jatuh. Supaya aman, kayak tas kita tuh nggak gerak sama sekali, di bawah terus. Gak, gue takutnya pas udah kayak gitu tiba-tiba mau layang, gue takutnya kayak gitu. Gue awalnya takutnya sih, makanya dia bilang taruh di dalam aja, gue udah ragu loh. Kok taruh di dalam, apa nggak kelempar keluar gitu. Rupanya aman, tetap di bawah gitu loh. Kita sampai main aman sampai kita diikatin kaki kita biar nggak kelempar gitu loh. Iya. Tapi ya menurut lu jadi yang paling favorit itu apa sebenarnya? Halilintar ya. Bukan yang apa tuh yang kura-kura. Kora-kora tuh cocok kayak buat yang mau ekstrim tapi nggak ekstrim banget gitu. Ya kayak sedang oke lah gitu. Dia kayak nggak kayak anak-anak banget, nggak kayak cuma putar-putar dia, tapi dia kayak dapet lah gitu. Pas main itu dapet kayak sensasi tarik ke atas gitu, dapat sih, enak sih mau main. Jangan lupa minum bang, kasihan ini belum minum. Aduh, minum. Nah, ngomong-ngomong soal lu sama teman-teman lu nggak balik-balik ya, gue paling mau nanya-nanya soal gimana waktu itu pertama kali lu pindah dari Jakarta ke dari Medan ke Jakarta. Itu rasanya gimana waktu itu? Gua kayak awal kan mau ke Medan itu kan pas sebelum kuliah ya. Iya. Kayak udah mikir gitu, ntar nextnya tuh gue kemana gitu loh. Mikir kalau ke Medan kayak gue sebenarnya Medan nggak jelek-jelek banget gitu. Iya. Cuma gue kayak maunya lebih gitu loh. Aku maunya kembang gitu loh. Kayak mau di luar dari comfort zone gitu loh. Kalau misalnya di Medan kan mobil ada, ada, terus rumah ada, nggak usah mikir apa gitu lah kan. Jadi kayak nggak bisa berkembang gitu loh. Kayak kita nanti nextnya itu kalau misalnya udah keluar gitu, takutnya udah nggak prepare gitu loh. Benar. Jadi kayak mau keluar negeri kejauhan gitu loh. Harganya pun mahal ya kan. Jadi ya pikir yang paling banyak universitas bagus Jakarta. Iya sih. Jakarta bagus. Nah, Iya. Pilih kayak awal pun jurusan gue belum tentuin. Searching. Awal jurusan gue belum tentuin. Jadi lu mikir universitasnya dulu baru. Gue mikir universitas dulu baru mikir jurusan. Terbalik ya. Oke. Gue kayak orang kayak di Medan juga kan udah populer juga tuh BINUS. Kayak orang BINUS pun banyak orang Medan juga kan. Di Medan pun juga memang populer BINUS, itu pada ngambil komputer, computer science gitu-gitu. Cuman kayak gue mikir komputer memang bagus, memang kayak kedepannya kepake, cuman kayak banyak banget yang ngambil gitu loh. Sampai teman gue yang ngambil komputer science itu kelasnya tuh sampai H gitu loh. A B C D E F G H gitu loh. Banyak banget. Datang kita cuma sampai D mentok-mentok. Kita mentok-mentok sampai D doang gitu loh. Jadi kayak meski bagus tapi kompetitifnya tuh banyak banget, ramai banget. Takutnya kita tuh kayak
apalagi kayak apa, takut gak kebagian aja sih gitu loh. Benar. Takut gak kebagian, makanya gue lihat terus gue lihat kan searching kayak gue ngeliat akreditas BINUS yang akreditas A itu apa aja, computer science oke gitu, yang animasi oke. Gue udah mikir mau ambil animasi, gimana ya animasi, cuma gue belum pernah. Terus dia bilang interior designer, oh gue oke nih kayak interior design akreditas A ini. Terus kebetulan kayak orang tua gue itu jualan kayak bahan-bahan bangunan gitu, kayak paku, martil gitu, kayak material bangunan. Jadi kayak ini sejalan ini interior design. Terus dia bilang kayak, ini oke lah, ini daftar. Awalnya kan kita Zoom online. Dibilang sama yang itu cutting-cuttingnya itu bilang harus jago gambar. Gua mah dulu tuh udah gambar-gambar gue bisa, ya kan? Gambar-gambar gue bisa kayak dari yang lain itu gue oke lah gitu sama gambar-gambar. Cuman kayak gue gambarnya itu lebih suka gambar yang kayak garis-garis lurus. Garis-garis kalau kayak garis-garis abstrak itu gue agak rada susah, kayak distorsi gitu. Jadi kayak gue mikir oke lah ini interior design cocok lah ya. Apa kuliah rupanya di awal-awal semester itu gambarnya kita banyak banget. Terus gue tuh kayak pas sekolah itu kebanyakan kita tuh gambarnya hitam putih. Iya benar. Cuman gambar sketsa, habis itu dihitam putihin doang. Kita kayak gambar warna gitu, rendering gitu kita kurang. Disuruh rendering gue parah banget. Gua sama sekali gak ada skill. Gue belajar YouTube cuma gue parah sama sekali gak bisa. Iya. Tapi ya maksudnya lo emang gue akuin sih kalau misalnya kalau gue ambil DKV atau enggak ya ini di Cafe New Media atau animasi, kayaknya gue nggak sanggup juga sih. Kayak ya basically karena animasi mungkin bukan jalurnya gue gitu. Gue kayak nggak bisa detail banget frame per frame bikin animasi garakan gitu kan. Susah sih gila sih. Kayak meskipun mereka ngelembur, kita juga lembur ya kan. Kita lembur tapi setidaknya kayak gue itu kayak ini lebih ke ranahnya gue gitu loh. Saya orang tua gue jualannya material bangunan, terus kayak kita belajar yang tentang properti gitu. Apalagi kedepannya itu properti itu pasti tidak akan habis. Manusia itu pasti bertambah. Benar. Rumah tua pasti direnovasi. Benar. Tanah-tanah yang kosong pasti dibangun. IKN contohnya. IKN contohnya. Lu gak mau magang di IKN? Gak dapet. Gue anehnya tuh kayak gue yang pada yang lain yang tuh dapat IKN kata gue bingung dari mana dapatnya gitu loh. Gue kan cuman patokan gue tuh kan dapat dari list yang di dosen itu kan. Udah gue nyari list itu. Gue udah yang kemarin dari list itu gue ada apply 10 loh. Awalnya gue apply 3 doang. Dari 3 itu nggak ada yang ngebales. Dari 3 nggak ada yang ngebales. Udah detik-detik terakhir gue udah pasrah banget nih. 10 gue masukin, domicilium gue masukin. Yang balas duluan tuh domicilium, tes duluan. Nah, pas di tes di domicilium itu ada 3 orang. Gua, Faura, sama Natasha. Natasha Karina. Gua udah, lu tau lah ya kan, Faura nilai portonya itu paling tinggi 95. Datang gua portonya 75. 95. Gua portonya dapatnya 75 sama Pak Kris. Datang Pak Kris sih, gua kayak denger tuh Pak Kris itu kayak dia ngefans banget tuh sama domicilium gitu loh, sampai dia beli bukunya gitu kan. Wah, kalau menurut Pak Kris itu 95, dia keterima. Waduh, mati lah gue 75, gimana gue keterima. Tapi lu keterima loh. Justrunya gue yang keterima. Faura yang ketolak. Itu gue kaget banget. Loh, kok gue keterima gitu loh. Apa yang buat domicilium itu keterima gue, yang Faura tuh ditolak gitu loh. Padahal mereka domicilium pun juga butuh karyawan. Lagi butuh anak magang. Nah, ini kalau mau spill ya. Berarti berarti sekarang yang kerja di magang di situ cuman lu doang. 3. Siapa aja? Yang dari BINUS cuman gua doang. Dari BINUS cuman gua. Sisa 3 tuh dari Untar. Gua jadi semuanya tuh orang-orang baru kalau untuk anak magang. Tapi rupanya domicilium tuh yang anak BINUS tuh banyak loh. Kayak contoh yang paling senior itu namanya Kojimi. Nah, dia senior banget di sana. Dia udah 9 tahun kata orang di sana. Dia udah paling dia tuh udah tulang punggungnya domicilium. Kayak kalau Kojimi menurut gua ya, kalau Kojimi dia tuh nggak ada, wah domicilium susah sih. Soalnya kan prinsipalnya tuh Cisanti sama Cohen. Mereka itu kayak nggak ada di kantor terus. Mereka tuh ya kadang keluar meeting, kadang ada mau meeting keluar ketemu klien. Ya klien tuh nggak semua yang di Jakarta, ada yang di Makassar, ada yang di Bali gitu.
pasti waktu mereka tuh kayak buat pantau-pantau kita yang staff anak magang itu pasti kurang gitu loh. Jadi kalau kebanyakan Kojimi yang handle, sampai site supervisornya itu Kojimi. Itu mau fun fact-nya itu Kojimi itu anak BINUS. Iya, dia anak BINUS, dan lebih fun fact-nya itu dia sekelas sama Bu Ita. Angkatan mungkin. Seangkatan, sekelas. Sekelas, tapi Bu Ita dia pisah, dia ngambil furniture Bu Ita yang di lab material. Benar. Dia ngambil furniture, si Kojimi ngambil interior. Pas kemarin gua kan mau kembaliin material ke library. Si Bu Ita nanya, domicilium gimana? Domicilium ya gitulah, lembur terus. Bu Ita pun tahu, domicilium itu memang kerjanya lembur terus. Ya, terus Bu Ita nanya, kenal Kojimi nggak? Kojimi, kenal, dia mah paling senior di sana. Bu Ita bilang, Kojimi itu dulu sekelas sama Bu Itanya sendiri. Terus kemarin domicilium tuh ada ngajak kayak bukber gitu. Bukber satu kantor gitu lah, semua karyawan, staff, principal, semuanya di bukber bareng, makan di ikan bakar Cianjur. Enak tuh. Enak. Ditraktirin sama prinsipalnya, ditraktirin gitu. Terus kan gua duduk itu pas sebelah gua tuh Kojimi. Gua nanya-nanya lah, Kojimi dulu itu pas kuliah BINUS sekelas ya sama Bu Ita. Ya sekelas. Dia nanya, Bu Itanya gimana? Bu Itanya sekarang jadi dosen. Gitu. Terus kayak di domicilium itu ada yang namanya CISIS. Dia itu kayak agak deket gitu lah. Menurut gua yang gua lihat itu kayak mereka deket gitu sama prinsipalnya itu. Si CISIS bilang, kirimin aja tuh lowongan kerja domicilium. Domicilium lagi butuh banget kayak karyawan. Gua lihat sampai mau di-spill ya kalau tanggal 5 April kemarin 3 orang resign dari domicilium. Oke. Dan gua dapat kabarnya itu setelah habis libur lebaran itu 3 orang lagi resign. Jadi total 1 bulannya ada 6 orang resign. Beban banget dong. Beban banget. Jadi kayak yang anak-anak baru itu, yang baru staff baru yang masuk itu kelempar semua ke mereka. Proyek-proyek kelempar ke mereka semua. Wah, kayak baru belajar kelempar semua proyek yang mereka ngerjain semua gitu loh. Agak beban nih. Tapi sebenarnya gue minta nomor telepon Kojimi nih, siapa tau gue mau ajakin podcast. boleh bentar ya. Tapi gue juga butuh insight juga sih, kayak dari Kojimi atau dari apa gitu tentang interior. Kan kita kan masih muda gitu kan. Ya sih menurut gue sih. Iya. Kalau gue liat Kojimi sih, dia beneran udah kayak 9 tahun loh ngerjain tuh, bukan kuliah loh, 9 tahun dia kerja loh di sana. Dia kayak untuk pengalaman dia buat interior tuh udah bagus banget. Dia kadang kayak mikir gitu, masih mikir kayak ukurannya cocoknya gimana, materialnya cocoknya gimana. Dia kadang diskusi juga sama staff lain, diskusi sama staff, diskusi sama prinsipal. Dia kebanyakan dia yang handle. Kalau misal lo lihat di websitenya domicilium itu, kalau kamu lihat yang handle project itu kebanyakan ada yang namanya Jimmy Leonardo. Itu kok Jimmy tuh. Jimmy Leonardo. Iya. Gue belum pernah. Kalau lihat di websitenya Domi sih ya. Kayak contoh Gramercy yang paling baru udah kelar. Gramercy itu dia komplek di Alam Sutra, tapi kita itu ngambil show unitnya doang. Kita nggak ngambil proyek perorangan. Proyek private sendiri-sendiri, rumah residensi itu kita nggak ambil. Jadi kita cuma ngambil yang dari developer. Jadi kita buat show unitnya, kita buat bagus, udah. Oke. Ya. Tapi gue mau nanya deh, lo kan selama ini anak rantau nih ya kan? Ya, anak rantau selama ada di Jakarta nih. Gue mau nanya dong, lo selama ini ada shock culture gak sih ketika lo dari Medan pindah ke Jakarta gitu? Nah ini kalau misalnya dari tarik-tarik, baru pas gua dari Jakarta, dari Medan ke Jakarta gitu loh. Pas gua awalnya tuh semangat tuh loh. Semangat. Pas di pesawat udah mau nyampe, gua takut udah. Kenapa takut? Gua takut kayak ini udah di luar comfort zone gua gitu loh. Udah jauh dari orang tua. Ini daerah yang baru gitu loh. Gua harus belajar lagi. Gua takut diapa-apain gitu, terus kayak takut semua nggak ngerti, terus dibodoh-bodohin. Gua takutnya gitu. Nyampe sana kayak gua awalnya tuh kayak masih bareng teman gua itu kan ada yang di Binus Ausut. Di Binus Ausut tuh kita pertama kali, kan kita kan jalan kaki gitu kan, kayak turis gitu lah, ngeliat nyari mall, nyari tempat makan gitu ya. Kita kayak jalan-jalan mau nyebrang gitu, kita shock gitu loh. Rupanya pas nyebrang itu mereka yang mobil itu pada mau berhenti.
kita kayak nggak ngasih kita lewat gitu loh. Padahal kita kayak duduk, kita bukan duduk, kita berdiri gitu loh, berdiri kita mah kayak udah aba-aba lah mau jalan. Kita itu depannya ada mobil, udah mobil lewat duluan. Pas belakang kan agak sepi gitu, udah kasih dia lewat doang. Rupanya dia berhenti depan kita. Wah itu gue shock banget gitu. Pas gue Medan tuh nggak pernah kayak gitu. Iya nggak pernah kayak gitu. Kalau pas di Medan itu lu mau apa mobil tetap lewat duluan. Pas kosong baru kita lewat gitu loh. Pas itu kosong pejalan kaki baru bisa lewat. Kalau enggak mobilnya lewat kenceng terus, dia nggak mau berhenti. Palingan kita kayak ngangkat tangan gitu loh. Kita udah aba-aba dari jauh gitu loh. Yang dekat-dekat itu nggak mau berhenti gitu. Dari jauh udah aba-aba, kita baru bisa nyebrang. Saya gitu. mungkin yang dekat-dekat juga bilangnya, nanggung. Gitu. Ini enggak, dia kayak mobilnya sendiri doang, jalanan sepi. Dia kayak udah deket gitu loh. Kita udah kasih lihat dia mobilnya lewat dulu, kita udah tunggu. Rupanya dia berhenti. Kaget kita lah kan. Oh, jangan dulu ya. Kayak gitu terus. Kayak ramah gitu loh, ramah orangnya. Terus kayak nanya apa tuh orang-orangnya tuh kayak mereka balasnya tuh santun gitu loh. Beda sama ke orang-orang Medan gitu loh. Kalau orang-orang Medan tuh kayak lu gua gitu loh. Lu gua terus kayak nanya apa sih kayak mereka ngomongnya pun kayak nadanya beda sama di sini. Nah di sini kan agak ngomongnya tuh kayak rada halus. Di sana tuh kayak mungkin karena gua udah rada biasa sih, menurut gua sih udah rada biasa. Cuman yang lain bilangnya tuh rada ngegas gitu loh. Padahal sebenarnya intinya tuh mereka nggak ngegas, mereka cuma cara ngomongnya doang gitu loh. Iya sih. Tapi ya sama gua juga apa ya? Gue belum pernah sih ke Medan, cuman gue pernah waktu itu, tapi waktu itu masih kecil banget sih, masih udah beda banget sih. Iya udah beda banget sih. Udah beda banget. Tapi ya jadi mungkin gue nanya berarti first impression lu ketika lu dari Medan pindah ke Jakarta itu apa rasanya? Jakarta luas banget. Luas banget. Kayak di Medan itu kalau misal lu mau keliling-keliling sekitaran kota Medan, contoh lu mau dari titik A ke titik B, daerah Medan setengah jam bisa. Udah itu udah jauh banget, setengah jam. Kita udah bosan banget tuh di mobil. Di sini lu masih di Jakarta, satu jam itu udah rasa normal. Iya. 1 jam tuh rasanya normal gitu loh. Kok kayak pas gua di Medan setengah jam ke masih daerah Medan ya, setengah jam tuh gua rasa suntuk banget tuh. Lama banget. Pas di Jakarta perjalanan sejam tuh kok cepet gitu loh. Aneh. Iya. Sejam tuh rasanya cepet gitu loh. Padahal setengah jam di Medan tuh rasanya lama banget gitu. Gue malah sekarang lebih gue kaget tuh kalau misalnya 30 menit tuh cepet banget. Di Medan rasanya lama banget. Iya. Kayak soalnya Medan itu rata-rata kayak 5 menit, 10 menit, 15 menit itu udah rata-rata normal. Di atas itu setengah jam tuh udah lama banget gitu. Mungkin kenapa gue bilang 30 menit itu kerasa cepat, sementara sejam itu kerasa lama banget. Mungkin karena macet, karena kan biasanya kan kalau macet kan jadinya totalnya waktunya sejam, 1,5 jam. Macet sih. Cuman kayak lu tau lah Jakarta macet juga semua. Cuman kalau misalnya dia kayak duduk di mobil sejam itu rasanya nggak terasa gitu loh di Jakarta. Di Medan terasa banget. Kalau sejam di Medan itu udah pindah kota, udah bukan Medan lagi. Iya, sejam di Medan itu udah pindah kota. Mungkin karena kecil kotanya. Kotanya sebenarnya bukan kecil-kecil banget, gede. Cuman lebih gede Jakarta. Ya, Jakarta tuh gede banget. Gede banget. Menurut gua tuh kayak terasa banget loh, gede banget. Sampai kayak satu daerah Jakarta Barat aja udah berapa mall gitu. Iya sih. Kayak satu daerah Jakarta Barat itu udah ekuivalennya tuh mirip-mirip udah Medan, cuman Medan lebih gede lagi. Satu Jakarta Barat. Jakarta udah banyak tuh, utara, timur, selatan. Iya, ya kan. Udah sering udah ada ke daerah mana aja, selatan, timur lu belum pernah kayaknya ke timur. Kalau untuk Jakarta timur pusat gua paling jarang. Ya. Kebanyakan utara sama selatan, daerah PIK sama daerah SCBD. Nah, itu paling sering di sana sama daerah Jakarta. Oh iya, karena Domi di Jakbar, seberangnya Center Point. Sama? Center Point kan seberangnya itu kan dia kan ada kayak JPO, jalan lintasan orang itu buat Transjakarta. Lu nyebrang itu di seberangnya itu kayak lu masuk jalan dikit udah Domi. Oh deket berarti ya. Berarti deket sini dong. Iya deket. Oh, oke. Deket banget, makanya tiap hari itu kayak kan si Ricardo kan dia kan kerjanya di daerah Puri gitu kan. Makanya itu harus berangkat itu kayak udah harus setengah jam dari sini. Setengah jam dari sini. Gua kayak pas kan masuk kantor jam 9. Gua 8.50 jalan nyampe.
Ya karena deket sih ya. Karena deket. Kan. Tapi palingan deket kena macetnya itu pas di persimpangan yang dekat TA. Yang itu jembatan gede itu, kolongnya gede itu, nah itu macetnya di situ. Sisanya nggak ada. Sama kayak sebelum pas Binus Square belok kanan, itu macet juga pagi. Macet. Sih pasti sih cuma Padat. Tapi lu kangen gak sih di Medan gitu? Kangen lagi. Kangen deh. Kangen ya. Kangennya itu kayak orang-orangnya gitu loh. Orang-orangnya itu kayak pas apa? Orang-orang Chinese-nya gitu loh. Ya. Soalnya ini shock culture juga gitu loh. Pas gua datang ke Jakarta tuh orang-orang Chinese itu ngomongnya Indo gitu loh. Ya. Nggak ada Chinese yang setidaknya Chinese itu ngomongnya Mandarin atau apa, atau setidaknya ngomongnya Hokkien, Teochew atau apa gitu ya. Nggak ada, ngomongnya Indo semua. Di sini. Apalagi orang-orang Mungkin lu belum pernah coba ke Pluit sana. Oh itu daerah Pluit, contoh kayak Muara Karang, itu banyak tuh orang-orang Medan sana. Nah iya. Tapi kalau misalnya contoh lu kayak daerah Tangerang, orang-orang Cina sana tuh ngomongnya Indo. Iya nggak usah ditanya itu orangnya ngomongnya udah kayak gue shock gitu loh. Mukanya Cina tapi nggak ada ngomong-ngomong Cinanya gitu loh. Pas kalau di Medan kita kayak, gue tuh pas sekolah tuh uniknya nih ya, padahal kita tuh sekolah itu ke sekolah Kristen. Gue kan ada Buddhis. Satu angkatan itu mayoritas kita Chinese, mayoritasnya Buddhis. Padahal sekolahnya Kristen, Protestan. Jadi kayak kita ngobrol sama temen itu semua pakai Hokkien gitu loh. Kayak udah Hokkien itu kita ngomongnya udah sehari-hari gitu loh. Pas nyampe Jakarta ngomongnya Indo kayak rindu gitu loh. Tiap hari ngomong Hokkien itu rindu gitu. Makanya kita pas gua keluar bareng teman-teman rantau yang dari Medan, ngomong Hokkien itu rasanya enak banget gitu loh. Ngomongnya kayak rasanya udahlah like home lah gitu lah ngomong itu. Kayak ngomong Indo kita kayak second language gitu loh. Gue tahu, gue sering dengar Hokkien sih dari orang tua gue, kayak nggak pernah dengar Hokkien dari pas gue ngobrol sama mereka gitu loh. Seringnya sama orang tua, maksudnya orang tua nanya duit sih sebenarnya duit gitu biasanya tentang cepet ceban ya. Yang itu gue lucu. Orang sini tuh ngomong Indo tapi kok ada campuran Hokkiennya. Tapi kalau kita ngomong Hokkien nggak ngerti sama sekali. Itu yang gue lucu. Kayak gue awal tuh gue kira tuh Jakarta tuh formal banget tuh loh Indo ngomongnya, sampai gue bilang itu aku kamu saya kamu gitu loh. Gue ngomongnya awalnya gitu, tapi kok mereka ngebalasnya tuh lu gua gitu loh. Lu gua itu kan Hokkien. Oh berarti lu bisa Hokkien dong ya kan? Oh gue kira lu gue itu waktu dari Betawi juga kan? Hokkien. Lu gua itu Hokkien itu. Cepet ceban goban itu Hokkien. Iya cepet gue tahu. Gue kaget loh. Kok marah ngerti, apalagi kong kali kong itu juga Hokkien. Kong kali kong gue ngerti sih. Kok itu Hokkien, kok mereka ngerti gitu. Pas gua ngomong Hokkien semuanya pada bingung loh, kok nggak bisa. Maksudnya kayak udah akulturasi sih ngomong sih, kayak ada kita ngomong sehari-hari itu pada mereka ngerti. Cuma kalau pas kita ngomong full Hokkien itu udah iya gue juga kayak gitu lah. Gue tahu lu gue tapi gue kayak nggak tahu setelah itu ya kan. Tapi kalau mau ngomong orang Medan itu ngomong Hokkien full nggak juga. Kita Hokkien tuh ya kebetulan orang Medan tuh udah bagiannya Indo kan. Kita Hokkiennya tuh campur-campur sama Indo. Nih. Jadi kalau misal mau bilang Hokkien Medan sama Hokkien Penang semuanya mirip tapi beda. Orang Pinang itu Hokkiennya campur-campur Inggris. Kita campur-campurnya Indo. Jadi kita tapi untungnya Indo sama Melayu itu nggak jauh-jauh banget. Ya bener. Nggak jauh-jauh banget. Jadi pas kita nyampe Penang itu bisa Hokkien, Melayu bisa dikit, Inggris bisa gitu loh. Jadi kita ngomongnya enak gitu loh. Nggak kayak turis. Apalagi kalau misalnya yang paling terasa turis itu kalau lu ke Bangkok. Wah parah banget. Nggak sama sekali nggak bisa. Inggris mereka pun logatnya beda. Terus mereka sekali ngomong Thailand, wah susah sih. Susah ngertinya. Apalagi tulisannya itu, wah ribet banget. Iya. Nggak, tapi gue sadar sih kenapa Hokkien di Penang tuh beda sama di Indo, karena mungkin kan salah satunya kan Penang kan dijajah, Malaysia sendiri dijajah sama British. Jadi kan mereka lebih ke orang-orang Inggris semua kan, bahasanya lebih bahasa Inggrisnya campur Inggris. Kita dia kan dijajahnya Belanda, lamanya di Belanda. Lama di Belanda, bahasa Indo kita pun kebanyakan bahasa ngambil dari Belanda, serapan dari Belanda. Jadi ya gitulah, kita Indonya itu serapan Indo yang dari serapan Belanda. Gitu sih. Tapi ya mau gimana ya, gue juga
udah lama nggak ke Medan ya. Gue juga pengen sih jalan-jalan ke Medan. Gue pengen nyicipin makanan-makanan kayak sih, makanan. Udah pernah cobain belum makanan di Jakarta yang waktu itu apa yang ada di Medan tapi ada di sini loh gitu loh. Kue tiaw akang itu gue sering dengar kue tiaw akang. Mereka overpriced sih di sini. Kayak di Medan, sebenarnya kalau di Medan pun, nah ini jeleknya kota Medan tuh gini. Mereka kalau misalnya contoh dia udah populer gini, atau contoh kue tiaw gitu ya. Kue tiaw ini udah populer, dia naikin harganya tuh mahal banget. Bisa sampai 60.000 seporsinya. Padahal dia itu kayak makanan pinggir jalan gitu loh. Iya. Pinggir jalan dia kayak nggak kayak mewah-mewah kayak restoran gitu loh. Dinaikin harganya, di up price. Nah itu jeleknya kota Medan. Dia tahu dia populer, dia enak, dinaikin harganya. Iya sih. Nah kalau di Jakarta juga mirip-mirip. Dia tahu dia ngambil dari Medan, dinaikin harganya. Iya. Sebenarnya kayak di Medan pun ada tuh yang kayak makanannya masakan contoh yang kue tiaw tuh dia enak tapi dia masih harganya masih normal gitu loh, nggak murah-murah. Dia tahu enak, dia nggak taruh harga murah, dia kayak harganya masih reasonable gitu. Iya. Nah, Iya banyak gitu. Iya Tapi ada kalau misalnya dia udah terlalu populer, dia naikin harganya kurang ajar, tinggi banget. Dia kayak, makanya teman gue tuh bilang tuh kalau Medan itu mahalnya tuh mahal dimakan. Kalau lu mau makan enak, mahal dimakan. Iya sih. Iya sih. Tapi kalau misal lu jago nyarinya itu kayak hidden gem gitu, itu ada tuh banyak tuh Medan yang enak. Bayang. Dia nggak mahal-mahal banget. Jadi kangen, ya jadi pengen sih ke Medan. Soalnya terakhir kali tuh biasanya tuh kalau ke Medan tuh gue biasanya sering sama nyokap. Jadi nyokap ngajakin gue tiap tahun ajaran baru, misalnya mau naik kelas waktu itu kelas 2, 3, 4 SD dulu sering diajakin ke Medan gitu, tapi gue udah lupa banget sekarang kan karena udah beda mungkin kali ya. Karena kan ke Medan waktu itu sempat cuman ke kampungnya doang gitu kan. Kampung jadinya nyicipin ya makanan-makanan di kampung doang gitu. Belum pernah ke kota-kotanya sih. Jadi gue udah sering tahu mau seperti Sun Plaza. Nih kita ngomong Sun Plaza. Soalnya di Medan itu kayak mall-mall pun nggak banyak juga loh. Iya. Itu pun kalau masuk juga gue nyampe Jakarta tuh mallnya banyak banget. Banyak banget mallnya di Medan itu, mallnya tuh kayak lu bisa dihitung jari gitu loh, mall-mall yang enak gitu loh. Tapi gue juga capek gitu ya jalan-jalan di mall, kayak mallnya cuma gitu-gitu doang di Jakarta. Gitu doang, kayak banyak mall tapi isinya itu doang gitu loh. Semuanya mirip-mirip gitu loh. Tapi kok banyak banget gitu. Iya, gue suka sebenarnya CP. Cuma masalahnya dia tuh kebanyakan orang banget. Iya, karena dia populer. Banyak banget orang populer dan terus dia kayak dalam stannya itu kayak banyak lengkap gitu loh. Gue tuh sebenarnya kalau lihat dari mall itu gue tuh biasanya tuh darinya tuh apa aja yang ada di dalamnya. Gue tuh sebenarnya incer di mall tuh antara game, musik, buku, sama sinema. Udah itu doang sebenarnya 4 elemen yang biasanya gue taruh di sebuah mall. Jadi makanya semua ada kayak sih. CP, PIM, Gancit, CP, PIM, GI itu yang biasanya gue cuma suka ngulik-ngulik game ya sih yang di kayak di GS Shop kayak lu kan. Ya lu kan main game juga kan. Terakhir main kapan? Kalau main PS mah kalau nyampe Jakarta sih rental PS sih. Terakhir kali main game? Main game mah kalau game komputer, kayak Valo gitu mah baru-baru kemarin doang main. Kan kemarin kan Dufan, berarti kemarin 2 hari yang lalu lah ada main Valo. Emang kalau main PS sih ya PS mah kemarin kan rental. Nah, harusnya rental. Soalnya kan mau ngambil PS tuh di rumah udah dikasih ke adik gua, udah gua serahin udah warisan. Mau meninggal dibilang warisan udah wariskan orang asem ya. udah gua wariskan gitu. Jadi mau main PS pun main rental gua bilang sih oke sih, kayak main sejam 2 jam sejamnya 6.000. Iya sih. Murah. Tapi kayak udah main 2 jam udah oke gitu loh. Main kayak di atas itu udah bosen gitu loh. Iya. Gue sebenarnya pengen ngajakin lu sih sebenarnya main R6 nih ya. Cuman gue nggak ada. Gue udah punya nih laptop, gue udah bawa laptopnya di sini nih. Gue udah mau main R6 tapi sama ini belum pernah main lagi gitu kan. R6 udah makin bagus kayaknya menurut gue. Iya sih, R6 dia sekarang lagi main-mainnya Valo sih. Iya, main-mainnya Valo ya. Dulu itu pas awal tuh kan pas main CS, CS:GO kita main selesai. ya. Kita
kita lihat arsis tuh asik banget. Kita lihat arsis asik banget main kayak asik tuh gamenya slow pace. Ya, dia slow pace. Dia kayak dia pakai utility terus gitu-gitu. Datang kita dari CS itu awalnya kita main seru gitu loh, kayak unik gitu loh. So utility-nya banyak, trap dia, apa gadgetnya dia banyak. Lama-lama kayak lama gitu loh. Kita kan kalau misalnya dari CS kan kita kan ngincer kill gitu loh. Kita ngincer kill, kita mau nembak gitu loh. Kalau di Arceus itu kalau mau masang strategi itu lama. Dia emang Arceus itu salah satu game yang paling musingin otak ya, karena kan musingin, iya, soalnya kayak setiap agen dia itu beda-beda. Cara kita handlein lawan, dia pakai agen apa kita kayak beda-beda gitu loh. Cara kita counter dia biar kita kayak lebih advantage yang di kita tuh itu belajar lagi itu lama. Kalau di CS kan udah ketemu nembak, siapa yang nembak duluan dia menang gitu loh. Siapa yang kena kepala duluan yang menang gitu loh. Tapi ya oke lah, kita nanti nggak usah bahas R6 lagi. Tapi gue mau nanya, selama ini game yang paling sebenarnya lu favorit itu apa sih? Kalau mau bilang favorit sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Kayak semua game itu ada plus ada minusnya gitu loh. Lu udah pernah punya game PS1, PS2? PS2 sih kemarin kan. PS2 sih yang gua dulu main tuh yang lagi hits tuh GTA sih. GTA Vice City, Liberty City, GTA, San Andreas itu gua kayak awal-awalnya tuh kayak ngerasa tuh enak banget gitu. Iya, gua juga sih. Lu main orangnya itu lu bisa bebas semau lu bisa gitu. Iya, gua juga suka GTA. Paling orang paling banyak bilang GTA San Andreas sih itu juga paling ikonik sih kan, enak gitu loh. Iya, cuman gua malas sama missionnya Zero. Iya, malas banget sih. Itu misinya kurang ngajar. Dia kasih fuel itu pas-pasan aja. Iya. Dia kasih fuelnya itu nggak dilebihin gitu, pas-pasan itu. Terus dia nembaknya kan susah gitu kan. Susah banget. Lo harus susun strategi itu buat satu misi dia. Bukan ada satu mission Zero tuh yang paling nggak suka pesawat. Itu dia kasih feel-nya tuh pas-pasan yang pesawat. Dia mau nembak susah, dia mau lu mau kayak contoh lu harus ada strategi itu loh. Biar kayak dari feel-nya pas-pasan itu kedapat semua. Terus inti-intinya tuh kayak udah dapat semua tuh, bukan udah kelar, mau balik lagi. Itu yang kesel. Mau balik lagi ke Toria itu yang kesel banget gitu. Itu susah sih. Aduh. Gue jadi sampai untung-untungan itu kalau bisa dapat aja. Iya, gue sampai harus belajar YouTube loh itu loh. Gue tutorial cuma buat satu misi 2 itu susah banget anjing. Harus susun strateginya, dia harus kayak sesuai dengan pathway-nya dia itu. Jadi kalau misalnya lu kayak beda sendiri, lu jalannya dia beda, nya nggak cukup buat balik. Iya sih, itu dia sih. Tapi emang selama di PS2 gue juga kadang-kadang kangen sama main game PS2 kayak misalnya Racing Mountain itu Mountain Hill gitu-gitu. Gue pernah lihat tapi nggak pernah main sih. Cuma kayak dulu pas main PS tuh zaman main PS2 ya. Kayak grafiknya dulu tuh kayak kelihatan real banget tuh loh. Iya, asik banget gitu loh. Kayak pas kita masuk udah yang generasi PS4 gitu kan. Wah, apalagi GTA 5, Red Dead Redemption gitu. Grafiknya kan udah detail banget ya. Pas kita balik ke PS2 udah burik dari kelihatan burik ya. Iyalah lu. Pas kita kayak dari 2 ke 3 tuh rasa oke loh, naik gitu lah, gitu. Tapi kayak pas kita balik lagi kayak turun banget gitu loh. Iya, pastilah. Iya, kayak grafiknya turun banget gitu loh. Rasanya perasaan dulu kayak bagus deh. Ini kan jadi kotak-kotak ya kan. Iya, mungkin karena sekarang kan lebih ke zaman udah makin canggih gitu kan. Dan TV pun udah semakin menyesuaikan kalau main game kan. Misalnya ya dulu kan main di PS2 kan di kotak TV tabung gitu kan, TV tabung. Sekarang udah main PS4, PS5 tuh udah pakai TV LED yang 4K, 8K gitu-gitu. Jadi pas balik lagi ke zaman PS2 ya paling kalau lo mau main gitu-gitu ya tunggu yang remaster itu pun remaster, juga. Tapi remaster pun kayak mereka bagusin masih terasa, nostalgianya masih terasa gitu loh. Terasa sih. Masih enak gitu loh. Ini ya dilihat lah loh, Red Dead Redemption sih gue bilang wah real banget sih. Mereka sampai pikirin loh setiap individunya tuh ada kerjaan masing-masing loh. Kayak kan gue ada beli itu di Steam, gue main di laptop gitu. Kayak gue ngerasa tuh kayak fisik mereka tuh kayak nge-real banget. Iya. Basah, jorok. Lu gak bersihin jorok terus. Iya gitu. Terus kayak
orang yang kalau misalnya lu bunuh mati, nextnya dia udah nggak ada lagi, udah mati dia udah nggak ada lagi gitu loh. Terus dia kayak misalnya contoh lu perhatiin satu orang itu dia kan ada kerja, ada yang apalah apa tuh namanya kerja apa lagi masak gitu lah. Lu bisa tahu dia kerjanya dia seharian ngapain aja. Lu kalau misalnya ngikutin itu game apa? Red Dead Redemption. Oh iya, yang kedua. Oke. Yang kedua lu kayak satu orang misalnya contoh NPC gitu. Lu kayak dia masak gitu kan. Lu dari pagi sampai malam lu bisa ngeliat dia ngerjainnya apa aja. Ini kayak nggak kayak game-game dulu kan orangnya repetitif gitu loh. Orang bajak sawah terus pagi malam bajak sawah. Ini enggak, dia kayak paginya apa makan dulu, habis itu kerja istirahat, terus malamnya tidur, malamnya ngulang lagi gitu. Detail banget, dia kayak per individu detail banget. Gue banget salut banget. Iya, memang menurut gue kayaknya pemain game-game Rockstar itu salah satu game yang paling ngambil detail gitu ya. Makanya GTA yang ke-6 ini udah ditunggu-tunggu banget. Lama banget. Gak apa-apa, gue bilang menurut gue sih semuanya GTA 6 dibuat kayak pengerjaannya lama gue nggak masalah. Dia berarti mereka membuatnya bagus gitu. Yang gue masalah itu dia kayak pas GTA 5 tuh mereka ngeperas terus. GTA 5 dilama-lamain. Iya. GTA 5 kayak online-nya ditambah-tambahin terus, padahal online-nya gitu kayak gitu kurang gitu loh. Main-main online-nya kurang, terus game-gamenya pun repetitif gitu loh. Ulang-ulang gitu-gitu aja. Ya mungkin karena GTA 5 yang online itu menurut gue juga orang-orangnya juga mainnya toksik gitu sih. Mainnya toksik sih. Kayak contoh kalau misalnya lu sekarang main lu belum ada apa-apa, lu ketemu yang udah kaya di oppressor dari atas, lu nggak selamat. Lu mau main game apa maksudnya? Lu mau ngerjain misi apapun nggak selamat. Karena udah toksik gitu ya. Mereka yang toksik. Ya mungkin menurut gue ya saran gue paling bikin server sendiri. Iya, servernya itu sesuai level gitu loh. Buatnya kayak jangan digabungin semua dari level 1 sampai 100 digabungin semua. Paling kalau mau dari 100 mau digabung buat custom gitu loh, server sendiri. Kalau masa mau main publiknya itu gue bilang ya sesuai level, yang level rendah sama yang rendah, yang tinggi sama yang tinggi gitu loh, biar fair gitu loh mainnya. Tapi gue akuin sih emang operator Mark 3 operator gitu-gitu itu salah satu kurang aja dia soalnya dia udah terbang. dia terus dia ada apa kayak tracking itu apa tuh dia roket misalnya itu kan misil itu dia tracking anjir, lu nggak bisa ngehindarin. Lu mau sejago apapun mati. Tapi pas gue pakai ini tuh enak banget sih. Dia bisa kabur dari polisi. Kaburnya cepet lagi. Kaburnya cepet sih itu. Kalau contoh lu baru mulai, baru kayak kere gitu ya kan, lu dapat pistol, lu sekali dia cabut udah nggak bisa kejar ya kan? Iya kan. Nggak bisa kejar. Gitu. Lu mau balas dendam dia pun nggak bisa, dia tembakin lagi lu balik. Dia gampang di dia. Iya sih ya. Gimana ya? Paling gue mau nunggu GTA 6 ya paling ya 2025. 6. Itu baru trailer. Itu baru trailer. Ya. 6 sih gue bilang full rilisnya sih. Ya mungkin mereka juga takutnya kayak Cyberpunk. Iya, Cyberpunk itu terlalu diburu-buruin gitu. sih. Sebenarnya Cyberpunk tuh gamenya bagus loh. Gamenya bagus, ceritanya bagus, gameplaynya unik, dia first person gitu kan. Jadi ceritanya pun kayak pas gue main tuh kayak asik gitu loh. Pas gue main itu ceritanya, cuman dia minusnya tuh dia banyak bugnya gitu. Iya karena ada masih kualitasnya kualitas bagus, dia mungkin nggak realistis dia soalnya kan ngambil temanya itu masa depan gitu. Masa depan kan nggak ada yang tahu, dia kan buat sesuai dengan visionnya mereka gitu loh. Untuk grafiknya tuh sih bagus, cuman ya karena mereka terlalu buru-buru untuk bugnya itu mereka masih banyak, belum dicek-cek lagi semuanya. Ya udahlah. Gak kerasa kan udah mau sejam? Gak terasa. Iya udah kita udahin aja yuk, takutnya kelamaan. Yaudah, terima kasih semuanya udah mendengar podcast ini. Saya Jonathan Wijaya. Ini Vincent Halim. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya, dadah. Jokes to Pod. Insights from aspiring people.